Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Di bab yang baru ini setelah kita mempelajari tentang pemanasan global, kita mempelajari tentang struktur dalam bumi serta lapisan atmosfer. Nah, jadi konsentrasi pertama kita pada pertemuan hari ini akan membahas tentang apa saja yang ada di dalam bumi itu serta lapisan-lapisan dalam atmosfer. Oke, dan Oke, jadi untuk KD 3.10 ini kita akan menjelaskan tentang lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, saat, dan pasca bencana. Selain itu di dalamnya nanti juga ada beberapa tentang siklus air dan juga mungkin ada beberapa bencana. Selain bencana dari gunung api dan gempa bumi tadi juga banjir dan lain sebagainya. Oke, karena di KD 4.10 itu mengomunikasikan upaya pengurangan risiko. Jadi mungkin asik ya nanti untuk tugasnya di sini keterampilannya besok kalian akan membuat sebuah kayak berita atau wacana atau sebuah video pendek gitu untuk bisa mengkomunikasikan kepada orang bagaimana cara mengurangi risiko gempa, bencana gunung berapi, banjir dan sebagainya. Oke, jadi di pertemuan hari ini sebenarnya anak-anakku bisa mengeksplorasi lebih, akan tetapi kita dengarkan materi di PPT ini terlebih dahulu, mulai dari persepsi sampai nanti kepada menyimpulkan. Oke, untuk yang pertama kita coba ulang kembali ya anak-anak. Pada pemanasan global kita tahu bahwa Pak Habibie sering membicarakan bahwa kemarin pada saat di pemanasan global ada lapisan troposfer di mana terdapat gas rumah kaca, ada lapisan stratosfer di mana terdapat lapisan ozon, gitu ya. Nah, lapisan-lapisan dalam atmosfer bumi itu ternyata nggak cuman ada dua anak-anakku semuanya. Nah, beberapa gejala yang kita lihat, yang kita amati, yang ada di bumi ini pada setiap lapisan atmosfernya nanti berbeda. Bahkan di lapisan-lapisan bumi itu juga memiliki lapisan yang juga karakteristiknya berbeda serta keadaan alam atau peristiwa-peristiwa yang ada di lapisan itu juga nanti berbeda. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian peserta didik dapat menjelaskan struktur penyusun bumi mulai dari nama dan juga fungsinya. Yang kedua, dapat menjelaskan karakteristik lapisan atmosfer dan kalian bisa menjelaskan hasil diskusi. Jadi mungkin nanti ada sebuah LKPD, kalian akan mengerjakan dan mendiskusikan. Oke, coba kita lihat di sini ada gambar sebuah bumi. Teorinya ada yang bilang bumi itu bulat, bumi itu datar gitu ya. Akan tetapi anak-anak kita ketahui dari ratusan buku, banyak sekali buku, banyak sekali bukti-bukti yang dalam tanda kutip sudah dilakukan oleh ahli. Sementara ini bahwa yang paling kuat adalah bumi itu bulat. Nah, kalau untuk bumi datar dan sebagainya, teori konspirasi itu perlu dikaji lebih dalam lagi. Semoga kalian besok yang ada di sini yang mendengarkan video ini mungkin akan jadi peneliti atau ahli yang bisa membuktikan bentuk bumi yang lain, mungkin bentuknya seperti apa, donat atau apa. Itu nanti ketika penemuan-penemuan baru akan selalu berkembang. Oke. Bagaimana anak-anak jika bumi yang bentuknya seperti bola itu dibelah menjadi dua? Kalian bayangkan, mungkin bayangannya seperti sebuah telur asin gitu ya. Sebuah telur asin, they have a core, jadi punya inti yang di bagian luarnya ada kulit, terus ada bagian putihnya, ada bagian intinya. Apakah seperti itu? Nah, kita akan pelajari bersama pada pertemuan kali ini untuk lebih detailnya ya. Apakah beneran seperti telur? Oke, ada beberapa pertanyaan atau beberapa problem statement gitu ya. Bumi jika dibelah memiliki struktur dari dalam keluar. Nah, ini sebuah simulasinya. Nah, kalau misalkan pembelajaran langsung, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan dari sebuah bumi. Oke, misalkan pertanyaan pertama. Apakah di dalam bumi itu selalu dalam bentuk yang padat, panas, keras gitu, ataukah di dalam bumi itu ternyata banyak gerakan-gerakan yang secara tidak langsung, tidak kita sadari ternyata banyak aktivitas yang besar di dalam sana. Lalu apakah bumi itu cuman berisi dari batuan saja, hanya satu lapis atau berlapis-lapis kayak gitu. Lalu apakah aktivitas yang terjadi di dalam bumi itu mempengaruhi aktivitas yang ada di luar bumi?
Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada di benak kalian ya anak-anak. Kalau kalian misalkan disuruh membuat pertanyaan, mungkin banyak sekali pertanyaan yang dapat kita keluarkan gitu. Nah, coba ini ada beberapa ya lapisan dari bumi itu sendiri. Kita bisa lihat ini ada dari nomor 1 yang paling dalam sampai ke yang nomor luar kayak gitu. Oke, coba kita amati. Nah, apakah kalian tahu tiap-tiap lapisannya? Coba kita akan amati tiap bagian-bagiannya gitu ya. Oke. Nah, itu dia mulai keluar. Yang pertama bagian paling bawah adalah inti dalam. Inti dalam merupakan bagian core atau bagian paling tengah dari bumi kayak gitu. Oke, yang kedua adalah inti bagian luar. Nah, inti bagian luar ini berada di atas dari inti dalam. Kandungannya apa saja nanti kita akan pelajari satu-satu. Yang ketiga di sini adalah mantel bumi. Nah, mantel bumi itu juga ada beberapa lapisan, tapi secara umum di situ mantel bumi. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian besok di SMA akan lebih detail ya, bagian-bagiannya satu persatu dari mantel itu apa saja kayak gitu. Oke, lanjut. Di situ ada kerak bumi. Nah, kerak bumi itu ada kerak benua, kerak samudra. Nah, kerak benua, kerak samudra itu nanti disebut dengan litosfer ya. Litosfer lapisan yang berada di permukaan gitu, kayak lebarnya kulitnya gitu. Nah, oke, bagian atas atau daratan gitu. Karena di bawah litosfer nanti ada bagian yang mantel itu. Dan litosfer sendiri nanti terdiri dari beberapa bagian, misalkan bagian sial dan sima. Nah, sial dan sima itu nanti akan kalian pelajari di SMA gitu. Di bawah litosfer itu tadi yang mantel itu secara umum itu astenosfer ya. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, yang pertama akan kita pelajari apa nanti? Ya, inti dulu apa dari luar dulu? Nah, dari dalam dulu. Oke, yang pertama adalah inti bagian dalam anak-anakku semua. Nah, jadi di inti bagian dalam ini bentuknya solid. Solid itu bentuknya padat. Ya. Jadi bentuknya padat. Kalau bola berbentuk padat, logikanya berarti tekanannya sangat amat besar. Dengan suhu yang sangat tinggi, sebuah benda itu harusnya berbentuk cair gitu ya. Kalau kita logika, besi yang sangat panas yang awalnya padat menjadi cair. Akan tetapi di bumi, di bagian inti bumi ini, walaupun dia suhunya paling panas, akan tetapi wujudnya cair. Kenapa anak-anak? Karena tekanan yang ada di dalam pusat bumi, gravitasi yang berada di dalam pusat bumi itu menekan segala macam materi itu menuju pusat ke tengah. Sehingga mengakibatkan apa? Berkumpulnya materi-materi tadi yang harusnya cair itu menjadi sebuah padatan. Oke. Nah, jaraknya dari permukaan bumi ini sekitar 4000 mil atau 6430 km gitu ya. Terus dari kristal besi. Jadi kebanyakan dia besi penyusunnya itu. Oke. Yang kedua adalah inti bagian luar yang orange. Nah, itu dia bentuknya sudah lumayan cair. Ketebalannya itu 1400 mil atau 2250 km ketebalannya. Jarak dari permukaan bumi sekitar dan suhu inti luar sudah mencapai 4700. Penyusun utamanya dia berupa besi dan juga nikel cair anak-anak. Kebanyakan besi dan nikel cair. Oke. Selanjutnya di sini adalah mantel bumi. Nah, mantel bumi ini bentuknya masih batuan-batuan yang cair, sebenarnya cair juga, cair lumayan seperti plastis, seperti malam plastisin yang agak padat tapi dia ikutan bergerak. Jadi dia berupa batuan panas dan padat, ada juga yang cair sebenarnya ini tambahan ya, ada juga yang cair. Paling tebal, mantel bumi itu ketebalannya paling tebal yakni 3570 km. Jadi dia tersusun atas silikon, aluminium dan besi, magnesium serta oksigen. Dia terdapat di atas mantel sebenarnya. Di atas mantel itu terdapat lapisan astenosfer. Jadi mantel bumi baru di atasnya ada astenosfer. Jadi astenosfer itu nanti siklusnya dia lebih cair karena di sana dia banyak aktivitas pergerakan lempeng nanti yang dapat menggerakkan lempeng di atas mantel itu nanti. Nah, astenosfer bagian paling atas dari mantel bumi
paling atas ya. Jadi di bawah litosfer, di bawah kerak bumi, di atas mantel bumi itu ada disebut astenosfer. Dia bergerak, jadi dia liquid, cair gitu, yang bergerak dan menyebabkan aktivitas vulkanisme di dalam kehidupan kita. Gunung-gunung berapi itu dimunculkan dari astenosfer ini anak-anakku semuanya. Oke, yang selanjutnya adalah yang paling atas, ini adalah litosfer. Litosfer tadi ada 2 jenis, besok dipelajari di SMA aja. Tapi yang jelas kita tahu di sini adalah kerak bumi ya. Litosfer itu berupa batuan. Jadi kalau astenosfer tadi dia cair, lebih ke ulet gitu ya, bergerak. Kalau litosfer ini lebih ke kaku gitu. Kaku, gampang patah, gampang menjorok, gampang jatuh. Dia merupakan bagian paling atas, ada lapisan kerak bumi, benua, dan kerak samudra. Kalau kerak benua dia berada di daratan, kerak samudra berada di lautan. Bagian-bagian dari bumi anak-anakku semuanya, kita berada di litosfer, di lapisan paling luar. Dan jadi kalian harus tahu bagian-bagiannya, penyusunnya, batuan dan lain sebagainya kebanyakan memang seperti itu, dari karbon, silika, besi, magnesium, aluminium, dan lain sebagainya kayak tadi. Ini adalah lapisan atmosfer. Nah, di sini lapisan atmosfer ini dari dalam ke luar itu ada 5 lapisan yang wajib kalian ketahui. Nah, ini ya, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, ini kalau Pak Bibi ngapalin ini tos meter eko. Tos meter eko. Troposfer, stratosfer itu tos meter, mesosfer, termosfer, eko, eksosfer, caranya gitu. Oke, kita dimulai dari yang paling luar dulu ya. Paling luar, paling jauh dari bumi ini berupa teori. Ketinggiannya 500 km dpl. Apa itu dpl? dpl adalah di atas permukaan laut. Nah, jadi di atas 500 km dari permukaan laut ini mengandung hidrogen dan molekul udara yang sangat amat sedikit. Jadi dia mendekati hampa udara, di mana dia tempat satelit. Nah, di eksosfer ini ada lapisan yang suhunya sangat tinggi, tapi di luar lapisan itu suhunya tiba-tiba sangat dingin. Kenapa? Karena di atmosfer itu, di bagian paling luar itu, dia juga bisa menyerap radiasi infrared dari matahari. Tapi selain itu, di tabir yang tipis keluar dari situ, suhunya sangat dingin karena tidak mendapatkan adanya udara yang merambatkan kalor yang lebih cepat. Jadi ketika di luar bumi itu suhunya sangat dingin ya, tapi kalau pas kena cahaya matahari bus gitu, maka akan juga sangat panas. Nah, di eksosfer ini bagian yang lapisan eksosfernya sendiri itu panas sekali, tapi di luar eksosfernya sudah sangat dingin. Oke. Yang kedua adalah termosfer. Nah, termosfer itu di bawahnya eko tadi, ini termosfer. Namanya juga termos. Termos, kalian bayangin termos berarti penyimpan panas gitu ya. Jadi dia ketinggiannya 85 sampai 500, tebel banget ini, paling besar gitu ya. Ketinggiannya paling tebel gitu ya. Partikel gas itu di sana bisa sampai 1000 derajat Celcius. Bayangkan di atas kita ini anak-anak. Makanya kalau misalkan roket, pesawat ulang-alik itu harus lindungi dengan berbagai macam bahan yang dia dapat melindungi dari panas sampai ribuan derajat Celcius. Karena memang nggak cuma di dalam bumi yang suhunya sampai 1000 derajat Celcius, tapi di atmosfer kita juga 1000 derajat Celcius. Nanti fungsinya dia sebagai pelindung kita dari berbagai macam benda asing yang masuk ke dalam bumi. Nah, di dalam termosfer ini ada, saya garis bawahi, ada lapisan ionosfer. Jadi lapisan ionosfer ini fungsinya untuk memantulkan gelombang radio AM dan terdapat aurora. Jadi fenomena aurora itu fenomena yang didapatkan dari badai solar matahari yang dilindungi oleh magnet bumi. Nah, magnet bumi tadi akan membentuk sebuah aurora. Di utara itu aurora borealis, kalau di selatan itu aurora australis. Nah, itu. Kalau kita pas tatap muka dan bisa Pak Bibi jelaskan, besok akan saya lihatkan aurora prosesnya seperti apa gitu ya. Semakin tinggi lapisan termosfer, suhunya semakin tinggi. Jadi di sana semakin bawah, semakin dingin, semakin tinggi, semakin panas tadi. Oke, yang selanjutnya adalah mesosfer. Yang di meter tadi. Nah, mesosfer di sini di bawahnya termosfer, dia ketinggiannya sekitar 30-an 5 km.
Di mesosfer ini setelah dibakar oleh eksosfer dan termosfer, maka meteor-meteor yang tadi sudah mulai mau jatuh ke bumi akan terbakar habis di mesosfer ini. Jadi habis suhu yang sangat panas dari eksosfer dan termosfer, dia akan mulai mendingin secara drastis di sini. Jadi akan benar-benar dia membeku, sehingga pas habis panas banget terus membeku kan pecah, akhirnya terbakar dan habis kayak gitu. Jadi setiap ke bawah dia suhunya semakin turun. Nah, selanjutnya adalah di stratosfer. Nah, di sini stratosfer adalah tempat kemarin adanya lapisan ozon gitu ya. Jadi di sini mulai dari 10 sampai 50 km, di sini tempat melintasnya pesawat yang antar benua gitu anak-anak. Yang tinggi, di mana di sana udaranya sangat amat tenang. Di sana tidak terdapat cuaca ya. Jadi kalau pesawat pengen tidak kena badai dan lain sebagainya, kalau perjalanan jauh maka dia harus naik di atas troposfer. Nah, ini di stratosfer lapisannya. Nah, ini mengalami kenaikan suhu setiap kenaikan tinggi tempat. Semakin ke bawah juga semakin dingin. Nah, yang ideal itu di tempat kita ini ya setelah ini. Jadi di troposfer. Nah, troposfer itu tempat kita menghirup udara dari 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Ini tempat terjadinya semua kegiatan makhluk hidup, dan juga di paling atas itu kemarin ada gas rumah kaca yang ada di situ. Nah, semakin tinggi lapisan suhunya semakin turun. Jadi coba kita lihat di stratosfer tadi, semakin bawah semakin turun suhunya, tapi dia mentok di stratosfer. Semakin ke bawah lagi suhunya semakin panas lagi. Jadi dingin banget itu berada di stratosfer bagian bawah atau troposfer bagian atas, di mana tempat kalau misalkan kalian tahu Mount Everest, Gunung Everest itu tingginya 8.000-an kilometer, itu belum bisa mampu menembus ketinggian troposfer, di mana troposfer itu 10 km ya di atas permukaan laut. Nah, itu tinggi, dingin maksimumnya itu di kisaran 9 sampai 10 km. Oke, untuk tekanan udara kita akan pelajari untuk pengayaan ya anak-anak. Untuk pengayaan Pak Bibi akan berikan singkat saja, besok akan kita bahas lagi. Ini ada sebuah pertanyaan, kenapa pendaki semakin sulit bernapas ketika semakin tinggi mendaki gunung gitu ya? Apakah hubungannya dengan dingin atau apa gitu? Kita akan hubungkan dengan sebuah teori tentang tekanan udara, di mana pada saat tekanan udara di ketinggian bumi itu semakin kecil, maka akan disokong dengan ketinggian benda. Semakin tinggi dari permukaan bumi, partikel udara itu semakin sedikit anak-anak. Karena partikel-partikel gas udara yang digunakan kita untuk kehidupan itu berada di bawah. Kerapatan udara di tempat yang paling tinggi itu makin sedikit, udaranya makin renggang. Jadi udara kan juga memiliki massa ya, sehingga banyak mengendap di bawah. Karena partikel-partikel udaranya itu sedikit, massa jenisnya menjadi kecil, akhirnya tekanan udaranya juga ikutan kecil. Sehingga ketika tekanan udara di luar itu kecil, sementara tekanan udara di dalam paru-paru kita besar, otomatis apa anak-anak? Tubuh kita, tekanan di dalam tubuh kita itu akan mencoba untuk keluar. Sehingga apa? Yang kita rasakan ketika bernafas berat. Bernafas kan harusnya tekanan udara luar itu lebih besar daripada tekanan udara di dalam paru-paru. Akan tetapi ketika tekanan udara di luar itu lebih kecil dibandingkan tekanan udara di dalam paru-paru, maka orang akan semakin sulit untuk bernafas. Oke. Nah, ini semakin rendah dari bumi, maka semakin besar tekanan udaranya. Kita coba lihat video singkat di sini. Nah, karena gravitasi hubungannya dengan kerapatan udara. Semakin ke bawah karena gravitasi udara itu akan semakin rapat. Oke. Karena gravitasi bumi ya jelas partikel-partikel udara itu. Nah, karena tekanan udara itu juga akan semakin besar ketika berada di tempat yang bawah. Jadi kalau misal ditanya di pantai sama di gunung tekanan udaranya besar di mana? Ya jelas besar di pantai gitu. Oke, itu. Nah, jadi udara itu juga memiliki massa ya, memiliki tekanan dan sebagainya. Nah, itu tadi kenapa kok kalian ketika di pantai itu jauh bernafas lebih mudah gitu ya sebenarnya. Di pantai itu jauh bernafas lebih mudah gitu dibandingkan ketika berada di pegunungan.
there is more air pressing down on the Nah, ground. kadang-kadang di beberapa kondisi itu kadang partikel udara itu sangat menekan ke bawah. Ketika tekanan udaranya di beberapa tempat itu lebih When air is rising, we get banyak yang low ada di bawah pressure, gitu. Tapi and ada so juga less beberapa air tempat is yang pressing down dia on the tekanan ground. udaranya rendah kayak Air gitu. moves Karena from keadaan being tertentu bisa squashed jadi under suhu, areas bisa of jadi high keadaan pressure apa gitu. to areas of low Beberapa pressure, keadaan-keadaan where it is tertentu. less squashed. Di perkotaan itu This dia movement memiliki of tekanan air udara yang from lebih high besar to dibandingkan low ketika di alam luas kayak creates gitu. wind. Karena partikel-partikel kandungan udara yang di kota besar kan banyak gitu ya anak-anak. Banyak kondisi apa namanya gas CO2, karbon monoksida, gas macam-macam kendaraan-kendaraan itu membuat partikel udara jadi lebih berat dibandingkan di hutan itu tadi yang partikel udaranya dingin. Ketika panas itu partikel udara itu akan lebih luas, ketika dingin itu partikel udara itu akan lebih padat. So it's a good time to put on a raincoat and wear your wellies. Oke, gitu. Kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Maksud saya lebih ke arah materi kita hari ini, karena setelah ini kita akan lanjut mengerjakan lembar kerja peserta didik di LKPD. Kita akan lanjut ke platform lain, bisa kita chat, nanti akan Pak Habibie bahas di situ, dan kalian akan mengerjakan lembar kerja di situ. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.